Orang Indonesia jadi pejabat di Arab Saudi. Tak ada yang bisa menebak arah nasib seseorang. Seringkali, mereka yang tampak biasa saja atau kerap diremehkan ternyata menyimpan potensi luar biasa yang baru terlihat seiring waktu. Seperti dialami oleh Mustafa Guguk yang berasal dari kampung kecil di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nama Mustafa Guguk memang asing di telinga banyak orang. Meski begitu, namanya pernah bergema di sudut-sudut Istana Raja di Riyadh, Arab Saudi. Bukan sebagai tamu kehormatan, apalagi sebagai ulama besar, melainkan sebagai rakyat biasa yang menjelma menjadi kepala polisi di ibu kota kerajaan, yakni Riyadh. Dilansir dari CNBC Indonesia, ceritanya bermula dari sebuah insiden di istana. Penjaga keamanan dibuat heboh karena ada seorang budak melarikan diri. Tidak ada yang mengetahui apa kesalahannya, apakah mencuri atau terseret konflik internal. Namun yang pasti, tak ada satupun prajurit istana berani menangkapnya. Sebab, budak itu membawa jembia. Jembia adalah senjata khas Yaman berbentuk melengkung seperti belati, sangat mematikan jika salah ditangani. Mustafa Guguk yang saat itu hanyalah penjaga biasa diberi perintah langsung untuk menangkapnya. Mustafa memang dikenal di seantero istana punya ilmu bela diri yang berasal dari tanah kelahirannya, Desa Guguk, yakni Silat Minangkabau. Maka, bertandinglah Mustafa dengan budak itu. Dengan cepat, dia berhasil menghindari tusukan jembia dan merampas senjata. Dalam beberapa gerakan balasan cepat, budak itu jatuh dan segera diringkus. Aksi itu kebetulan disaksikan langsung oleh Raja Arab Saudi, Ibn Saud, berkuasa 1932 sampai 1953. Raja lalu menanyakan apa keinginannya seperti diceritakan oleh ulama besar Indonesia Buya Hamka dalam memoir berjudul Mandi Cahaya di Tanah Suci, 1950. Jawaban Mustafa sederhana. Dia tidak meminta emas atau harta benda, tetapi kenaikan pangkat. Dia meminta restu agar menjadi kepala polisi di Riyadh. Mendengar itu, Raja Ibn Saud langsung mengangkat warga Indonesia itu sebagai pemimpin bagi ratusan polisi di jantung Saudi. Dengan demikian, Mustafa sah memimpin awak kepolisian, menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang menjadi kepala polisi suatu kota di luar negeri. Kisah perjalanan hidup Mustafa sebagaimana dituturkan oleh Hamka hanyalah sepotong kecil dari rangkaian keberhasilan orang Indonesia di Tanah Suci Makkah. Bahkan, Raja Ibn Saud sampai merasa senang atas kinerja orang Indonesia. Selain Mustafa, Hamka juga bercerita soal pemuda bernama Amir Hakim dan Abdul Latif Sijantan. Keduanya sukses menorehkan kesuksesan yang sama. Amir Hakim berhasil menjadi kepala tambang emas di Madinah. Sementara Abdul Latif Sijantan jadi kepala cabang Bank of Indochina di Arab Saudi. Jika Mustafa dan dua pemuda tersebut sukses karena kerja, Hamka juga mengungkap ada orang Indonesia yang lebih spektakuler. Dia adalah seorang warga Palembang yang tak disebutkan namanya. Dia sukses mendapat uang dan emas melimpah tanpa perlu kerja sebab sukses mengobati cucu Raja Ibn Saud, Abdullah, yang patah tulang akibat terjatuh. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.